Salam dan bahagia. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Manggarai Timur. Dengan saya Versianus Gugur. Saya Herlin Disono. Saya Agnes Lopez Busa. Pada video kali ini kami akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik. Kami akan berbagi peran sebagai coach, observer, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Rolin, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat siang juga Ibu Agnes. Puji Tuhan, kabar saya baik-baik saja. Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa Bu, hari ini puji Tuhan saya juga dalam keadaan sehat selalu ya Bu. Baik Ibu, sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya akan berperan sebagai pengamat atau observer ya Bu. Saya akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti. Sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian ya Bu, dalam observasi nanti. Dalam rubrik penilaian yang diharapkan itu ya Bu, dalam percakapan Ibu tentunya terkait dengan prinsip-prinsip dari seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua adalah proses aktif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Ibu. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti coaching ya Bu, yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Saya juga berharap dalam proses coaching nanti Ibu dapat menerapkan alur tirta ya Bu ya, di dalam proses coaching nanti. Jadi itu adalah penilaian yang akan saya berikan dalam pengamatan saya. Dan bagaimana Ibu bisa paham ya? Bisa ya. Oke. Sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Tentu boleh Bu. Oke. Baik Ibu. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam percakapan nanti itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya nanti dengan teknik rasa. Oke, mantap, luar biasa ya Bu. Jadi kira-kira kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, itu yang akan Ibu tampilkan nanti. Nah, dari dua kompetensi ini kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik selama proses coaching nanti? Nanti untuk kompetensi spesifiknya itu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya, dan juga coach saya itu dapat menceritakan dengan leluasa semua permasalahan yang ia hadapi, dan juga nantinya dapat menemukan solusi sendiri dari masalah yang coach saya hadapi. Baik Ibu, memang mendengar aktif ini adalah suatu hal kunci utama ya Bu, untuk menggali banyak hal dari seorang coach. Nanti pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira tolak ukur atau indikator ketercapaian yang mana yang ingin Ibu tuju dalam percakapan coaching ini? Jadi Ibu, indikator ketercapaiannya yaitu dalam proses coaching nanti, coach saya itu dapat menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya juga dapat menggali ide-ide dari coach agar coach saya dapat menemukan permasalahannya sendiri. Oke, baik Ibu. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya tadi ya Bu, yaitu meliputi tirta ya, alur tirta, dan juga ide-ide yang Ibu gali dari Kuci dapat membantu Kuci menemukan solusinya sendiri ya Bu. Jadi nanti
Ibu akan melakukan proses coaching dan hanya itu saja yang saya tanyakan ya Bu. Selebihnya Ibu bisa memulai percakapan dengan coachnya. Saya berharap proses percakapan bisa berjalan lancar tanpa ada kendala dan sesuai dengan indikator yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik Ibu, terima kasih banyak. Halo Pak Versi, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi juga Ibu Rulin. Puji Tuhan, kabar saya baik Bu. Ibu sendiri kabarnya bagaimana Bu? Syukurlah Pak, puji Tuhan juga kabar saya baik. Oke Bu, apakah Ibu sekarang punya waktu? Saya mau diskusi sebentar dengan Ibu. Oh iya Pak, kebetulan saya tidak punya kesibukan. Kira-kira hal apa yang Bapak mau diskusikan? Mudah-mudahan saya bisa bantu. Oke, syukur kalau Ibu punya waktu. Jadi saya punya sedikit masalah ini Bu, terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Oke, baik kalau begitu Pak. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita kali ini? Oke, baik Ibu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Memangnya bagaimana masalahnya Pak? Oke, jadi begini Bu, ada beberapa siswa yang ketika mengikuti pembelajaran saya di kelas, mereka kelihatannya kurang aktif. Kemudian mereka kelihatannya masa bodoh ketika teman-temannya sedang diskusi. Kemudian juga saya mengamati ada beberapa siswa yang tidur pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi hal itu yang membuat saya sedikit kewalahan untuk menghadapi situasi yang seperti itu. Jadi baik Pak sudah ceritakan beberapa siswa tadi kurang aktif, kemudian ada juga yang tidur selama pembelajaran. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebabnya? Iya, saya sudah menelusurinya. Saya pernah panggil beberapa siswa tersebut untuk menanyakan penyebab mereka seperti itu di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Dan dari mereka juga ada yang menjawab bahwa mereka pada saat mengikuti pembelajaran itu mereka dalam keadaan mengantuk dan juga bosan mengikuti pembelajaran. Jadi baik Pak, kira-kira kondisi yang Bapak harapkan ketika melakukan pembelajaran itu seperti apa supaya siswa tidak mengantuk dan bosan mengikuti les? Oke, yang saya harapkan dalam proses pembelajaran saya itu di mana semua siswa aktif, kemudian dalam diskusi juga masing-masing siswa itu dapat berperan untuk mengatasi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang didiskusikan, dan juga ketika misalnya saya memberikan tugas ke mereka, mereka dapat mengerjakannya itu dengan tepat waktu. Kalau begitu, apa yang Bapak bisa lakukan untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan? Oke, jadi begini Bu, berdasarkan refleksi saya, ada beberapa siswa yang memang jenuh dan tidak suka dengan pembelajaran yang saya lakukan karena memang kelihatannya monoton. Jadi rencana saya ke depannya itu untuk mengubah cara saya mengajar dengan lebih variatif lagi, dengan memperbanyak ice breaking, kemudian menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi yang dapat menarik perhatian siswa-siswa saya dalam belajar, kemudian melakukan ice breaking.
Baiklah Pak, rencananya sangat luar biasa sekali. Apakah ada metode yang menurut Bapak itu sudah sangat baik yang sudah Bapak lakukan sebelumnya? Oke, ada Ibu, ada yang sudah baik dari proses pembelajaran saya sebelumnya itu dengan menggunakan media kontekstual yang ada di sekitar siswa yang juga dapat terintegrasi dengan teknologi yang ada. Luar biasa Pak. Untuk perencanaan selanjutnya, apa yang Bapak ingin lakukan dan langkah-langkahnya nanti seperti apa? Oke, saya akan menerapkan pembelajaran yang bervariasi dengan model dan metode yang bervariasi juga, dan juga menerapkan media yang bervariasi yang menarik, kemudian melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran, dan juga dengan memperbanyak SDG. Baik Pak. Kemudian untuk memaksimalkan rencananya, apakah ada pihak lain yang membantu Bapak? Ya itu tentu saja saya akan mengkoordinasikan dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga Wakasek Guru serta rekan-rekan guru. Baik, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Bapak untuk melakukannya? Oke, tidak terlalu lama, saya akan melakukan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya nanti yang akan membutuhkan waktu, karena tidak ada sebuah proses yang terjadi secara instan. Betul Pak. Apa komitmen Bapak agar rencananya nanti berjalan dengan baik? Oke, saya akan konsisten untuk menjalankan rencana saya. Sekaligus saya akan selalu mengupdate berbagai informasi yang dapat mendukung kinerja saya dalam proses belajar di kelas. Kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, serta mengikuti berbagai pelatihan yang dapat meningkatkan mutu saya dalam proses belajar. Baiklah Pak, rencananya sangat bagus sekali. Semoga rencananya dapat berjalan dengan lancar. Amin Bu, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Amin Pak. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan diskusi singkat ini tadi Pak? Oke Bu, saya merasa sangat lega, saya sangat senang karena dari diskusi ini dapat membuka wawasan dan cakrawala saya untuk dapat menerapkan pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa. Syukurlah kalau begitu Pak. Mungkin ada hal lain lagi yang bisa kita diskusikan Pak? Untuk sementara Ibu, mungkin ini saja dulu. Mungkin lain kali baru kalau ada saya akan menghubungi nanti Ibu lagi. Oke lah, baik kalau begitu Pak. Ya Bu, terima kasih banyak atas waktu yang sudah berikan kepada saya tadi dalam proses diskusi ini. Semoga Ibu dalam keadaan baik-baik saja. Sama-sama Pak, saya senang sekali bercerita dengan Bapak hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Siap. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan dengan Ibu C ya, terkait proses kucing tadi ya Bu ya. Ini sudah ada beberapa catatan yang saya buat tadi Bu selama percakapan tadi proses kucing. Namun sebelumnya saya menyampaikan catatannya, saya ingin menanyakan beberapa hal Bu. Yang pertama ya Bu ya, apa yang sudah Ibu lakukan selama coaching dan bagaimana indikator pencapaian dari selama percakapan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya juga di situ menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu mendengarkan aktif,
dan mengajukan pertanyaan berbobot, serta tadi juga saya menerapkan alur tirta. Iya. Baik Ibu, apa yang tadi sudah Ibu sampaikan itu sesuai dengan catatan saya ya. Jadi Ibu sudah menerapkan yang pertama itu tentang kemitraan, lalu yang kedua itu tentang proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Ibu, lalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, serta menerapkan alur tirta ya Bu ya. Dan alur tirtanya itu nampak sekali Bu tadi. Puji Tuhan, proses coaching tadi secara umum dari catatan saya itu Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik ya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, berdasarkan hasil coaching, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan selanjutnya dari proses coaching tadi Bu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya itu adalah presence atau kehadiran penuh Ibu. Mungkin tadi juga coach saya merasa sedikit ada unek-unek sebelum proses coaching dimulai. Saya juga nanti akan melakukan teknik stop agar coach lebih rileks dalam menyampaikan masalah, sehingga coach saya juga nanti bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke, baik. Jadi kehadiran penuh yang Ibu harapkan agar bisa lebih dikembangkan lagi ya Bu, yang mengenai presence tadi ya Bu. Semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, dan proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu ketika memberikan coaching nanti. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Sungguh luar biasa sudah berproses bersama tadi. Semoga kedepannya berdampak baik lagi, dan terima kasih untuk waktu yang sudah Ibu berikan. Saya akhiri ya Bu. Terima kasih Ibu. Halo Ibu, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Selamat siang juga Pak. Kabar saya baik, luar biasa sehat Pak hari ini. Oke, syukur kalau begitu Ibu. Baik Bu, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti. Sebelum Ibu mulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi nanti. Dalam rubrik penilaian yang diharapkan dalam percakapan Ibu, tentunya terkait dengan prinsip-prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti coaching, yaitu meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Saya juga berharap dalam proses coaching nanti Ibu dapat menerapkan alur tirta. Jadi itu adalah penilaian yang akan saya berikan dalam pengamatan saya. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Tentu boleh dong Pak. Oke, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah Pak, sebagai mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Pak. Oke, luar biasa Ibu. Jadi kompetensi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu? Iya Pak. Oke, nah dari dua kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik selama proses coaching nanti? Nanti untuk kompetensi spesifiknya itu Pak, saya akan mendengarkan secara aktif supaya bisa menggali potensi yang ada pada diri coach, dan saya juga dapat menceritakan dengan leluasa
semua permasalahan yang akan saya temukan sendiri solusi dari masalah yang akan Koci hadapi, Pak. Oke, baik Ibu. Memang mendengar aktif ini adalah salah satu kunci untuk menggali banyak hal dari seorang Koci. Nah Ibu, pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira tolak ukur atau indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan Koci ini, itu apa ya? Indikator ketercapaiannya dalam Koci nanti, Pak, saya dapat menerapkan alur cerita secara runut, kemudian saya dapat menggali ide-ide dari Koci agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Pak. Oke, baik Ibu, semoga dari indikator yang Ibu sudah sampaikan terkait prosesnya itu meliputi cerita dan juga ide-ide yang Ibu gali dari Koci dapat membantu Koci menemukan solusinya sendiri. Jadi Ibu, hanya itu saja yang saya tanyakan pada percakapan kita kali ini. Selebihnya itu bisa memulai percakapan dengan Kocinya. Saya berharap proses percakapan bisa berjalan lancar dan sesuai dengan indikator yang tadi sudah Ibu tentukan. Seperti itu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Selamat pagi Ibu Rolin, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat pagi juga Ibu, puji Tuhan, baik sekali. Ibu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, syukur Ibu hari ini saya juga dalam keadaan sehat dan saya sangat bersyukur masih diberikan kesehatan yang luar biasa hari ini. Dengar-dengar apa yang ingin Ibu sampaikan ya sampai Ibu datang ke sini untuk berdiskusi dengan saya? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oh begitu ya Bu, kira-kira apa sih Bu yang mau disampaikan kepada saya Bu? Begini Bu, ini berkaitan dengan rekan guru saya di sekolah Bu. Jika saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan yang cukup signifikan di sekolah kami. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode ceramah, sedangkan kita mengetahui perkembangan teknologi sekarang sangat pesat dan tidak dimanfaatkan untuk diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan itu kurang bervariasi. Oh jadi begitu ya Bu. Baik, jadi kalau saya garis bawahi bahwa pembelajaran dari rekan-rekan Ibu di sekolah itu mereka kurang variatif ya Bu? Iya betul Bu, mereka masih menggunakan media yang biasa saja dan metode ceramah itu lebih dominan mereka pakai dalam proses pembelajaran. Oh jadi begitu ya Bu. Jadi apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini Ibu, saya sangat mengharapkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya itu dalam penyampaian materi pembelajaran ataupun penggunaan model-model pembelajaran. Oh iya begitu ya Bu. Jadi kira-kira perubahan apa sih yang Ibu Rolin ingin dapatkan? Perubahan yang ingin saya dapatkan itu Ibu adalah penggunaan metode kemudian media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya itu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, penggunaan media Canva, kemudian atau minimal menyajikan materi dalam bentuk presentasi PPT. Itu sudah luar biasa sekali dan lebih bervariatif daripada hanya mengandalkan metode ceramah ini. Mantap, luar biasa ya Bu. Oke Bu Rolin, dari apa yang Ibu sampaikan tadi soal pembelajaran dengan metode ataupun model yang bervariatif merupakan kondisi yang ideal ya Bu.
Kira-kira ada di level berapakah di sekolah Ibu jika rentang nilainya itu dari 1 sampai 10 Ibu? Di sekolah saya berada di level 5 sampai 6 Ibu. Alasannya itu karena di sekolah itu salah satu faktor penyebabnya itu guru-guru tidak melakukan perubahan. Itu alasannya karena ketersediaan sarana prasarana di sekolah yang tidak memadai, seperti terkendala jaringan internet, kemudian sumber listrik, dan tidak semua guru juga itu memiliki laptop Ibu. Oh begitu ya Bu. Jika perlu ditingkatkan lagi ya Bu ya, kira-kira pada level berapa yang akan Ibu tingkatkan dengan melaksanakan pembelajaran yang lebih bervariatif Ibu? Mungkin pada level 8 kali ya Bu. Karena untuk mencapai level yang tinggi memang cukup sulit Ibu, karena keterbatasan sarana pendukung lainnya. Oh iya begitu ya Bu, mantap ya Bu, luar biasa. Kira-kira usaha apa yang Ibu lakukan untuk mencapai level tersebut Bu, mencapai level 8 ini? Usaha yang akan saya lakukan mungkin bisa berupa mentoring, kemudian pendampingan individu. Ya, Bu, ya. Kira-kira ada tidak sih Ibu strategi yang pernah Ibu terapkan di sekolah Ibu? Ada Ibu, misalnya itu berbagi praktik baik tentang pembelajaran yang bervariasi. Wah, mantap ya Bu, luar biasa sekali ya di sekolah Ibu. Apakah ada pihak lain yang memberi support atau mungkin membantu Ibu di sekolah Ibu mungkin? Ada Bu, seperti kepala sekolah, kemudian salah seorang rekan guru yang merupakan guru penggerak juga yang dapat membantu saya dalam menjelaskan atau berbagi praktik baik tentang pembelajaran yang bervariasi. Oh ya. Lalu kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan rencana Ibu itu? Sesungguhnya saya tidak membutuhkan waktu yang lama ini. Dalam waktu dekat saya akan berusaha untuk mengimplementasikannya. Oh iya. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari sepanjang kita melakukan diskusi ini? Yang saya dapatkan itu gambaran bagaimana terjadi perubahan di sekolah saya dengan melakukan kegiatan mentoring dan berbagi praktik baik. Mantap, sungguh luar biasa ya Bu. Semoga terus ditingkatkan lagi dan tentu pada akhirnya harus berdampak hal yang positif dan berdampak baik pada anak ya Bu. Tentunya semua ini kan untuk kebutuhan peserta didik kita ya Bu ya. Terima kasih Ibu karena sudah bersedia berdiskusi dengan saya hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa nanti ya Bu. Kalau ada yang didiskusikan lagi, silakan jangan malu-malu Ibu. Iya Ibu, terima kasih banyak. Ya. Oke, baik Ibu. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan dengan Coach terkait proses coaching. Ini sudah ada beberapa catatan. Sebelum saya menyampaikan catatannya, saya ingin menanyakan beberapa hal. Pertanyaan pertama saya, apa yang Ibu sudah lakukan selama coaching dan bagaimana indikator ketercapaiannya dari proses tadi? Baik Pak, selama percakapan tadi Pak, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, lalu yang kedua itu adalah proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri saya Pak. Saya juga menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, serta tadi itu Pak saya sudah menerapkan juga alur tirta Pak dalam proses coaching saya Pak. Oke, baik Bu. Yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan
proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot serta menerapkan alur tirta. Puji Tuhan, secara umum dari catatan saya, Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Pertanyaan terakhir, berdasarkan hasil coaching, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan selanjutnya dari proses coaching tadi? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkannya Pak yaitu kompetensi presence Pak, kehadiran penuh Pak. Mungkin tadi itu Kuci merasa ada sedikit unek-unek atau permasalahan sebelum proses coaching dimulai. Saya juga melakukan teknik stop agar Kuci itu lebih rileks Pak, karena tadi mungkin agak grogi, agak sedikit banyak beban juga Pak, sehingga saya melakukan teknik stop dalam menyampaikan masalah sehingga dapat menemukan solusi serta dari masalah yang dihadapi Pak. Oke, baik Ibu. Jadi memang kehadiran penuh yang Ibu harapkan agar bisa lebih dikembangkan lagi. Semoga teknik Ibu bisa memaksimalkan dalam diri Ibu, dan proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu nanti ketika memberikan coaching. Terima kasih Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga dapat berdampak baik untuk Ibu ke depannya. Terima kasih, saya akhir. Ya, terima kasih banyak Pak. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Ibu kabar bagaimana Ibu? Puji Tuhan, kabar saya baik sekali Pak. Baik Pak, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching yang Bapak lakukan nanti. Sebelum Bapak memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti. Dalam rubrik penilaian yang diharapkan dalam percakapan Bapak tentunya terkait prinsip-prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses aktif dan memaksimalkan potensi. Tentunya Bapak juga di sini sudah memiliki kompetensi inti coaching yang meliputi kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang nanti tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Jadi itu adalah penilaian yang akan saya berikan dalam pengamatan saya nanti, dan jangan lupa nanti dalam proses coaching Bapak juga menggunakan alur tirta. Bagaimana Bapak, bisa dipahami? Bisa. Baik Pak, sebelum proses coaching dimulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh ya Pak? Tentu saja boleh Bu. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam percakapan nanti? Oke, baik Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengar aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik Pak, jadi kompetensi yang akan dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya Pak. Luar biasa sekali. Jadi kira-kira dari dua kompetensi yang Bapak sudah sampaikan, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik lagi nanti? Untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengar aktif supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya, dan juga coach saya dapat menceritakan dengan leluasa semua permasalahannya serta dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang coach saya hadapi. Baik Pak, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci untuk menggali banyak hal dari seorang coach. Nah, pertanyaan terakhir dari saya Pak,
Kira-kira tolok ukur indikator ketercapaian yang mana yang ingin Bapak tuju dalam percakapan dengan coach nanti? Oke, baik. Indikator ketercapaiannya yaitu dalam uji saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya dapat menggali ide-ide dari coach agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Pak, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya yang meliputi tirta dan juga ide-ide yang Bapak gali dari coach dapat membantu coach Bapak itu menemukan solusi sendiri dari masalah yang dia hadapi. Jadi Bapak, hanya itu saja yang saya tanyakan. Selebihnya Bapak bisa melakukan percakapan dengan coach Bapak. Saya berharap selama proses percakapannya bisa berjalan lancar dan sesuai dengan indikator yang Bapak sudah sampaikan tadi. Oke, siap Ibu, terima kasih banyak. Halo Ibu, selamat siang. Halo juga Pak, selamat siang Pak. Apa kabarnya Pak? Puji Tuhan Ibu, kabar saya baik. Ibu bagaimana kabarnya? Syukur Pak, hari ini saya juga dalam keadaan sehat, masih diberikan jiwa raga yang sehat selalu Pak. Pak, pada waktu yang saya ingin berdiskusi dengan Pak sebentar. Iya Bu, kebetulan saya tidak punya kesibukan. Hal apa yang mau dibicarakan Ibu? Mudah-mudahan saya bisa bantu Ibu. Syukurlah Pak, saya punya sedikit masalah dengan pembelajaran saya di kelas Pak. Oke, baik. Kalau seperti itu Ibu, ngomong-ngomong, apa yang Ibu inginkan dari diskusi kita hari ini? Begini Pak, saya tuh Pak ingin menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, yaitu tentang pembelajaran yang agak ada sedikit bermasalah di kelas saya Pak. Bagaimana masalahnya Ibu? Jadi begini Pak, ada beberapa siswa di kelas saya itu Pak, ketika mengikuti pembelajaran bersama saya, mereka itu kelihatan kurang aktif Pak, dan mereka itu sangat masa bodoh dengan pembelajaran yang saya lakukan. Lalu ketika saya membagi mereka dalam kelompok dan mereka melakukan diskusi itu Pak dengan teman-teman mereka, kadang mereka itu terlalu sibuk sendiri-sendiri, lalu mereka ribut, suka mengganggu teman yang lain, dan tugas juga jarang mereka kerjakan Pak di kelas. Nah itu yang membuat saya itu kadang kesal Pak, suka pusing dengan tingkah laku beberapa siswa ini Pak. Oke, jadi saya prihatin dengan masalah yang Ibu alami. Ibu tadi sudah menceritakan kalau tidak salah siswa Ibu kurang aktif, kemudian masa bodoh dengan tugas yang Ibu berikan. Kira-kira apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalahnya? Sudah Pak, sudah saya panggil beberapa siswa tersebut untuk menanyakan penyebab masalah kenapa mereka itu sering ribut di kelas, suka ketawa-ketawa, suka ganggu teman-temannya di kelas. Nah, dan mereka tuh Pak, mereka menjawab tuh mereka merasa bosan Pak dengan pembelajaran yang saya bawakan di kelas Pak. Itu yang menjadi masalahnya Pak. Oke, kira-kira kondisi ideal yang Ibu harapkan ketika melaksanakan pembelajaran itu seperti apa? Begini Pak, saya mengharapkan agar semua siswa itu terlihat aktif di kelas ya Pak, ketika berdiskusi di dalam kelompok ataupun mengerjakan tugas, dan mereka mengumpulkan tuh tepat waktu Pak. Itu yang saya harapkan dari mereka Pak. Oke, baik kalau begitu Ibu. Apakah ada yang Ibu bisa lakukan untuk mewujudkan kondisi ideal yang Ibu harapkan tadi itu? Jadi begini Pak, berdasarkan hasil refleksi saya, ada beberapa siswa yang memang jenuh dan tidak suka dengan pembelajaran yang saya lakukan, dan mereka mengatakan bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu monoton sekali Pak. Jadi rencana kedepannya itu akan saya lakukan adalah saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Lalu saya juga akan menyesuaikan kebutuhan belajar anak, lalu melakukan beberapa
ice breaking yang menarik perhatian mereka, Pak. Dan saya juga berusaha untuk memilih media yang bervariasi untuk menambah gairah pembelajaran saya, Pak. Oke, luar biasa Ibu, rencananya super sekali. Apakah ada metode yang menurut Ibu sudah berhasil atau sukses yang sebelumnya sudah dilakukan? Ada, Pak. Ada yang sudah baik yang pembelajaran. Itu saya menggunakan media kontekstual dan terintegrasi dengan teknologi, Pak. Itu yang sudah saya coba lakukan, Pak. Dan menurut saya itu suatu kemajuan dari pembelajaran saya, Pak. Oke, luar biasa kalau begitu Ibu. Untuk perencanaan selanjutnya, apa yang ingin Ibu lakukan, serta langkah-langkahnya nanti itu seperti apa? Oh ya, baik, Pak. Saya akan berusaha menerapkan pembelajaran yang bervariasi dengan melibatkan peran siswa dalam pembelajaran secara penuh, Pak, dan menambah dengan beberapa ice breaking yang membuat mereka lebih bersemangat, Pak, mengikuti pembelajaran saya di kelas. Oke, luar biasa Ibu. Untuk memaksimalkan segala rencana dan niat baik Ibu, apakah ada pihak lain yang akan membantu Ibu? Ya, Pak, saya rencananya itu, Pak, saya akan meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan sejawat, Pak, untuk membantu saya, Pak. Oke, baik. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya itu Ibu? Waktunya sih tidak terlalu lama ya, Pak. Saya akan melakukan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya membutuhkan waktu yang lama karena tidak mungkin instan ya, Pak. Jadi kita juga pasti membutuhkan waktu, Pak. Ya, betul sekali Ibu. Apa komitmen dari Ibu agar segala niat baik dan rencananya tadi itu dapat berjalan dengan baik? Saya akan konsisten untuk menjalankannya, Pak. Sekaligus saya akan selalu mengupdate informasi, berkolaborasi dengan rekan guru, dan mengikuti pelatihan tentang peningkatan mutu guru dalam pembelajaran, Pak. Itu yang akan saya coba lakukan dan jalankan, Pak. Oke, baiklah Ibu. Semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Mudah-mudahan ya, Pak, tidak ada terkendala apa yang sudah saya lakukan. Amin. Semoga ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan diskusi singkat ini? Saya senang sekali, Pak. Saya merasa sangat lega bisa berdiskusi dengan Pak hari ini, bisa membuka wawasan saya terbuka untuk menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, Pak. Oke, syukur kalau begitu Ibu. Mungkin ada hal lain yang kita bicarakan lagi. Untuk sementara cukup dulu, Pak. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lagi, saya akan berdiskusi lagi dengan Pak. Oke, kalau begitu Ibu. Baik, terima kasih Pak sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi di kelasnya, Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak. Oke, sama-sama Ibu. Saya juga senang mendengar cerita dari Ibu tadi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, sama-sama, Pak. Baik, Bapak, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bapak dengan Koci terkait proses coaching. Ini sudah ada beberapa catatan dari saya. Namun sebelum saya menyampaikan catatannya, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Pak? Boleh sekali Ibu. Pertanyaan pertama saya itu, apa yang sudah Bapak lakukan selama coaching dan bagaimana indikator ketercapaian dari proses Bapak tadi? Oke, baik Ibu. Selama percakapan tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya juga menerapkan kompetensi di coaching, yaitu
mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Serta tadi juga saya menerapkan alur tirta. Yang Bapak sampaikan itu sudah sesuai dengan catatan saya ya Pak. Ya, Bu. Bapak sudah menerapkan prinsip kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, serta menerapkan alur tirta. Puji Tuhan, secara umum dari catatan saya, Bapak sudah melakukan coaching dengan sangat baik sekali. Pertanyaan terakhir Pak, berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan selanjutnya dari proses coaching tadi? Oke, baik Ibu, dari percakapan tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh. Karena mungkin coaching tadi merasa sedikit permasalahannya itu belum dimulai, saya juga akan melakukan teknik stop agar coaching lebih rileks dalam menyampaikan permasalahannya, sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Oke baik Pak, jadi kehadiran penuh yang Bapak harapkan untuk bisa lebih dikembangkan. Semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak, dan prosesnya juga bisa menjadi bekal untuk Bapak ketika memberikan coaching nanti. Terima kasih Bapak, sudah sebuah proses yang sangat luar biasa sekali. Semoga dapat berdampak baik untuk Bapak ke depannya nanti. Amin. Terima kasih Pak, saya akhiri. Terima kasih juga Ibu atas waktu yang luar biasa.